Ketua. Yang pertama saya apresiasi pimpinan Komisi 3 yang menyiapkan waktu khusus untuk mengundang Mahkamah Agung khusus membahas soal-soal yang non-yudisial, tetapi sangat penting. Pentingnya itu tadi disampaikan dengan bahasa yang agak teatrikal oleh Pak Hinca Panjaitan. Kemandirian dulu, barulah keadilan. Penting, Pak. Saya rasa dalam maknanya. Tapi saya ragu apakah teman-teman nangkap maksudnya itu. Kemandirian dulu, lalu keadilan. Itu maksudnya bagaimana menjaga kemandirian pengadilan, menjaga kemandirian hakim. Sebab itu adalah pangkal pokok untuk hakim pengadilan memberikan keadilan yang sesungguhnya. Kalau pengadilan tidak memiliki kemandirian, tidak memiliki otonomi, tidak memiliki kemerdekaan, saya takut hakim direnggut kebebasannya. Sehingga keadilan pun tidak bisa terwujud. Nah, salah satu tantangan hakim di pengadilan di era globalisasi ini bukan intervensi kekuasaan politik, tetapi intervensi oligarki ekonomi. Oligarki ekonomi mengintervensi, mempengaruhi hakim-hakim, merebut kemandiriannya. Dengan apa? Dengan uang. Uang. Dengan uang Bapak punya kemerdekaan itu direnggut, diambil, dibeli. Sehingga Bapak tidak lagi jernih untuk menegakkan keadilan. Sehingga apa yang dikatakan orang, hukum hanya tajam ke bawah dan lumpuh ke atas. Apa yang orang bilang, no viral, no justice. Kalau enggak diviralkan, enggak ada keadilan. No money, no justice. Itu sambungannya tadi. No viral, no justice, no money, no justice. Akibatnya, pengadilan menjadi tempat transaksi, jual beli keadilan. Ini penegasan apa yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Bapak Hinca Panjaitan yang ke-23. 13. Oh, 13. 13. Baik, terima kasih. Yang kedua, saya ingin sekali Pak Dirjen dan Pak Sekma ya, memberikan kami database. Apakah punya database mengenai putusan-putusan perkara di Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap? Apakah punya? Kalau punya, pertanyaan berikutnya, apakah sudah dieksekusi semua? Berapa yang sudah dieksekusi, berapa yang belum dieksekusi, yang belum dieksekusi apa alasannya? Kami ingin tahu. Sebab kalau keadilan itu kalau hanya di atas kertas, itu bukan keadilan namanya. Kami barusan menangani eksekusi, Pak Dirjen, eksekusi. Orang datang sama kami, minta tolong bagaimana caranya mengeksekusi. Saya tanya, putusan kamu sudah berkekuatan hukum tetap? Sudah. Apa? Kasasi PK?
PK Bapak. Berapa kali PK? 2 kali lagi PK. Lalu masalahnya apa? Aduh Bapak, eksekusi ini Pak, susah sekali. Apa susahnya? Ternyata eksekusi itu mahal juga Pak Ketua. Mahal. Ada unmoneying lah, ada lagi sita jaminan lah, tetek bengek itu. Hitung mahal sekali. Kalau mahal begini, untuk apa kau perjuangkan? Mendingan kau jual aja, sebab ibu biaya eksekusi jauh lebih mahal dari objek sengketa yang dia perjuangkan. Coba bayangkan Pak Dirjen. Saya tidak mau sebut namanya supaya tidak ada konflik. Seolah-olah saya ini tidak. Ini umum. Itu satu. Kami ingin mendapatkan database tentang berapa yang sudah dieksekusi. Yang kedua tadi, ini ada kaitan dengan PNBP tadi. Eksekusi kasus korupsi, Bapak. Eksekusi. Putusan sekian, denda sekian. Ini kan ada eksekusinya. Mana laporannya itu, Pak? Kejaksaan Agung menyelamatkan sekian ratus triliun. Barang yang nggak ada, Pak, itu diselamatkan. Ya. Kerugian yang potensial itu, Pak Ketua. Potensial loss. Bagaimana menghitung, melaporkan bahwa kami menyelamatkan keuangan negara yang belum ada, Pak? Itu bingung kita. Aku nggak tahu apa, jangan-jangan gua ini yang bodoh. Coba, Pak. Ngomong, kami selamatkan loh. Apa yang kau selamatkan? Itu potensial loss loh. Kan belum ada barang ini. Kok kau bilang kau selamatkan? Nah, itu Pak Dirjen, Pak Sekma, tolonglah. Berapa yang dieksekusi? Itu uang rekening. Rekening dieksekusi kan gitu, Pak. Disita eksekusi. Sudah belum? Mana hasilnya? Ada laporannya enggak? Bapak harus pantau itu. Malah ada, Pak, orang teman juga yang kena kasus korupsi, Pak Ketua. Dia sudah dihukum 10 tahun, hukumannya 15 tahun. 10 tahun dia sudah jalankan. Rekening anaknya yang tidak ada hubungannya itu tetap saja disita. Bukan disita, apa namanya? Diblokir. Coba Ketua, diblokir. Nggak jelas juga statusnya. Lah, apa toh ini? Itu maksud saya, Pak. Tolonglah Pak Dirjen. Itu kan bukan urusan hakim, urusan bapak mereka. Belum lagi itu uang, Pak. Coba Bapak bayangkan kalau yang disita itu adalah nikel, kayu, batu bara, kebun sawit. Apa? Ada loh. Cerita apa kedua? Ini cerita zaman dulu. Kebun sawit di negeri antar berantai, ya, di negeri Bung lah, gue bilang aja ya kan. Udah disita, Pak, sekian ribu hektar sawit. Loh, kita tanya, mana duit jual sawit itu? Pak, saya senang Presiden Prabowo. Sikat ini orang-orang ini. Sikat. Karena duit kita nggak ada artinya, Pak, soal makan gratis ini. Nggak ada artinya kalau ini bisa kita selamatkan. Bapak hitung itu. Ribuan triliun, Pak. Kalau dieksekusi. Kalau saya ada waktu ketemu Bapak Presiden, saya mau ngomong ini loh, Pak. Legal ini. Mana duitnya? Ambil lagi duitnya. Pakai untuk biayai fakir miskin kita ini. Kemudian yang ketiga, Pak, ya, ada juga laporan, Pak. Bukan ini nggak ada hubungannya dengan substansi. Putusan di Mahkamah Agung udah 6 bulan lalu. Tapi berkasnya itu loh, Pak. Kenapa sampai bertahun-tahun?
Bagaimana kita mau lakukan upaya hukum PK misalnya? Putusan kasasi itu bisa setahun, Pak. Mengapa lama sekali? Tadi saya senang cerita di IT tadi itu. Loh, tapi kok kalau ada itu kenapa? Masih ada kasus menunggu putusan. Berkasnya, Pak. Ada lagi, saya nggak enak cerita, Pak. Kan sekarang kan udah bisa dibaca ini kan, putusan, menang, ya dikabulkan dan tidak. Minggu ini dikabulkan, minggu depan lain lagi. Lah, apa tuh ini, Pak? Minggu ini dikabulkan, tulisnya di situ, minggu depan kita lihat lagi, hilang dikabulkannya. Ditolak lah. Kenapa begitu? Katanya salah input. Wah, gimana tuh, Mas? Ini urusan Bapak, Pak Dirjen, urusan Pak Sekma. Itu cerita masa lampau, tapi masih masa lampau nggak lama-lama banget sih, belum lama ini. Kemudian, ya banyak masalah, tapi banyak juga prestasinya. Saya secara inkognito mengunjungi beberapa pengadilan, banyak yang hebat-hebat lah. Tapi satu, Pak Ketua, mohon bagaimana itu tadi, bagaimana kemandirian itu kalau kesejahteraan hakim ini kita nggak perhatikan. Kalau saya ada duit, saya mau kasih gaji. Cuman kalau kasih gaji nanti dibilang lagi, gratifikasi. Bukan gratifikasi. Nanti mereka loyalitasnya buta ke saya. Aku salah pun mereka bela. Karena ada yang begitu, Pak. Padahal niat baik. Jangan karena aku bantu, lalu Bapak bantu saya, bela mati begitu. Salah saya korupsi bisa dibebaskan. Kan gitu, hanya karena saya bantu, ya nggak boleh begitu. Jadi sekali lagi lanjutkan perjuangan teman-teman di Mahkamah Agung. Yang lain-lain boleh rusak, Pak, tapi hakim harus kita jaga. Sebab di jiwa hakim itu ada keadilan. Itu yang mau kita perjuangkan. Selamat berbuka puasa. Nanti malam ya kan? Dan karena saya mau jalan ini. Mudah-mudahan puasanya membawa hikmah. Saya hormat semua sama hakim ini, Pak. Luar biasa. Saya junjung tinggi. Kalau ada satu dua yang salah, ya udahlah, kita maklumi. Di tempat saya, Pak Hakim itu naik ojek. Udah gila negara. Ojek, Pak. Gitu. Terima kasih banyak, Pak Ketua. Mohon maaf. Nggak selesai nanti. Ya. Terakhir.